kalau boleh tahu nih, ketika transisi itu ya, itu ada nggak sih hambatan-hambatan yang dialami sama Ko Martin waktu itu sampai akhirnya tuh yakin gitu. Yakin saya yakinnya bukan di Bandung. Di Bandung itu kan saya masih ada satu puzzle, yaitu cinta Allah, cinta Rasul itu kayak gimana. Itu nggak ketemu ya. Terus gimana tuh hambatannya? Hambatannya masih galau lagi, jadi ketemu adik itu mesti galau, ketemu orang tua mesti galau, ini boleh atau enggak, ini salah atau enggak gitu loh. Ya, kan tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, masih belum bisa membedakan. Betul. Gitu loh. Jadi cuman mantep aja gitu loh, dan saya tetap harus Islam itu aja gitu loh ya. Bahkan ketika waktu di Bandung itu saya sempat difasilitasi taruh sama teman-teman kantor. Nah, terus kemudian kalau memang serius saya harus akhirnya suruh ketemu orang tuanya, saya ketemu orang tuanya. Terus kalau memang serius itu lebaran itu saya ketemu keluarga besar. Jadi sudah ada akhirnya Idul Adha saya nikah. Nah, itu sama takmir Masjid Al-Bayyinah itu, untung saya aktif di masjid, kalau nggak ada siapa yang nganterin coba. Orang tua jauh lagi. Orang tua nggak mau nganterin. Bener, orang tua nggak mau nganterin ya. Ya Allah, berarti jadi gimana? Ketua takmir masjid itu jangan nganterin. Masya Allah. Berarti orang mana istrinya kok? Orang Kudus. Orang Kudus ya? Ya, orang Kudus. Nggak terlalu jauh lah dari Jogja ya. Dekat ya. Masya Allah. Anak sekarang udah berapa kok? Anak 3. Wah, mantap. Berarti nggak ada hambatan yang berarti ya di situ ya? Ya naik turun itu saya salah nggak toh, agama Islam itu muncul di sini, tapi saya nggak berhenti sholat, nggak berhenti Jumatan, nggak gitu loh. Terus bagaimana membuktikannya gitu loh di situ. Terus saya ini masih ada satu pertanyaan yang saya tanyakan ke banyak orang itu nggak bisa jawab. Bagaimana saya cinta Allah dan cinta Rasul itu? Pertanyaanmu berat. Tapi akhirnya ada yang jawab nggak itu? Akhirnya kan ternyata belajar tauhid sama akidah aja itu nggak cukup, gitu loh ya. Tauhid sama akidah itu nggak cukup kalau belum namanya itu kita mengenal bahwa Al-Quran itu kalamullah dan memang langsung dari Allah. Harus bisa membuktikan itu. Kalau nggak bisa membuktikan itu, akhirnya semuanya itu masih relatif dan masih bisa dipatahkan sama siapa aja. Gitu. Jadi harus bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu, ya, Shirathul Mustaqim itu kalimat itu bukan dari Rasulullah, itu dari Allah gitu loh. Nah kalau itu kan, ya. Siapa yang masih ada keraguan dan pertanyaan harus dijawab. Kalau enggak, setelah ini samina wa ta'na kan itu. Iya. Nah, itu saya akhirnya dilihatin lagi gitu. Dicerna lagi gitu ya. Gitu. Nah, kan buktinya semua juga ada di dalam Al-Qur'an. Pembuktiannya langsung bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Nah, selama itu saya berapa tadi? 6 berarti 5 tahun itu saya nggak tahu kalau Al-Qur'an itu yang buat Allah. 5 tahun sudah sampai Bandung, sudah sampai mana-mana, nggak tahu kalau Al-Quran itu diturunkan langsung lihat Jibril ke Rasulullah, itu nggak tahu, bayangin. Selama Islam KTP itu. Akhirnya pas di Bandung itu baru tahu gitu ya? Enggak, pulang ke Jogja dulu. Oh, Jogja dulu? Pulang ke Jogja dulu. Nah, di Bandung mulai kan sudah tahu udah bener. Nah, terus kemudian apa yang di dalam Al-Quran jadi perhatian, riba. Ya. Nah, riba itu batasnya seperti apa? Ya, pakaian hijab itu seperti apa? Itu kan pertanyaannya banyak lagi. Betul. Gitu. Tapi sudah mulai mengarah gitu lah. Tapi akhirnya yang penting hal-hal fikih itu pelan-pelan belajarnya. Karena kalau enggak nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu salah. Ini sama ini serang-serangan. Betul. Bantah-bantahan gitu lah. Gitu. Nah, itu kan tambah runyem sebetulnya gitu loh. Tapi terus akhirnya saya pokoknya jadi pemberhatian, tapi ini belajarnya kemana ya gitu loh, di situ. Berarti memang benar-benar hati-hati ya Ko Martin waktu itu ya? Ya, jadi menurut saya ketika saya sudah Islam bener, nah itu ketika sudah memakai Islam dalam hidup saya. Wah, Masya Allah. Bukan seperti yang sebelumnya. Ya? Diterapkan gitu. Diterapkan, jadi nggak berani sembah. Jadi mau ngapa-ngapain diem dulu. Ini boleh nggak ya? Mau makan? Ini halal atau haram nggak ya? Iya. Gitu loh. Kalau sebelum titik saya memahami itu, enggak. Hajar aja ya? Hajar aja. Halal, haram, hajar. Iya. H3 ya? Hajar ya? Nggak memikirkan itu sama sekali. Enggak. Masya Allah. Berarti ujian terus gimana? Jadi ya semua itu harus dalam setiap langkah kita itu harus ini menurut Quran dan hadisnya seperti apa. Nah, itu baru kita tuh benar-benar menerapkan Islam dalam hidup kita. Nah, baru benar-benar
Islam kafah kan gitu. Masya Allah. Berarti bukan cuma ritual dong ya? Lah ya kan tadi tuh kan ritual-ritual doang akhirnya kan kelihatan dari status Facebooknya ini kayak orang muslim atau bukan ya. Itu apa namanya Mas Desban lah. Sekarang baru di Eropa tuh baru kuliah. Orang Padang padahal itu. Cuman kenalan di Facebook aja karena sama itu kenal di grup Facebook Tionghoa Muslim itu pertama kali itu. Nah, terus akhirnya itu ada beberapa ngumpul di sana ya. Nah, itu salah satunya yang itu ya Mas Deswan itu. Nah, itu. Ya. Masya Allah. Terus setelah ini bukan Islam KTP lagi ya. Ini ngapain kok? Kegiatan kan nggak mungkin dong, cuman masuk Islam doang dong. Perannya apa nih untuk Islam nih kok? Nah, baru serunya. Nah, ini nih baru serunya. Dan baru dapat istilah gambaran yang utuh, melihat dunia dengan terang benderang. Itu kan jadi tahu ya dari Nabi Adam sampai nabi-nabi setelahnya gitu loh. Dan akhirnya ini nabi penutup berarti kan ada yang harus ditutup gitu loh. Nah, jadi kan apa toh yang dibawa sama Rasulullah juga kita pelajari di situ. Kenapa Rasulullah itu juga apa namanya dari Mekah terus ke Madinah, terus bagaimana masyarakat Madinah itu bisa menerapkan Islam secara kafah gitu loh. Nah, akhirnya kan saya diajak yang namanya dakwah gitu di situ. Ya, akhirnya saya nah, dakwah itu seperti apa? Nah, sampaikanlah walau hanya satu ayat saja di situ ya. Terus seperti apa ya? Udah ikut aja dulu gitu. Akhirnya saya ngikut kemana-mana ya. Jadi panitia dulu lah gitu istilahnya. Kru. Panitia kru ya, gitu loh. Kru. Panitia kajian. Yes. Mulai dari gelar tiker sampai segala macam. Ya. Kalau pesertanya banyak kan tikernya banyak juga. Ya, betul. Ya. Salah satunya juga pernah berinteraksi ya sama Abah Mukti ya. Oh, yang di Bandung ya? Bukan. Hari Mukti kan pernah datang ke Jogja waktu itu ya almarhum. Nah, itu ketemu juga gitu kan sama Hari Mukti. Terus akhirnya ya itu lumayan banyak tuh persiapannya dan itu panitia cari gara-gara bikin gorengan sendiri. nggak nutut ternyata. Itu baru pertama kali tuh. Terus habis itu enggak lah mending pesen. Udah senam jantung, habis itu bukannya ngurusin yang utama, malah nanti riwa-riwi ngurusin gorengan untuk 1.000 orang. Ya Allah, Rabbi. Terus gimana kak setelah itu? Ya terus kemudian sebetulnya sejak dari awal saya syahadat pun sudah banyak yang minta ya. Hampir setiap Ramadan itu ya kultum traweh. Lah aku bahasa Arabnya nggak bagus, bacaannya juga nggak bagus itu. Nggak apa-apa, cerita kisah hijrahnya aja. Nah, hijrah itu apa? Aku yang tanya sama panitianya sama takmirnya itu. Itu loh ceritain kemarin masuk Islamnya ceritanya gimana? Lah ceritanya apa ya? Saya bilang gitu. Karena nggak tahu penyebab utamanya saya masuk apa toh yang disebut hidayah itu nggak tahu karena belum belajar apa itu hidayah. Hidayah itu makanan apa sih gitu. Nah, itu jadi nggak tahu di situ. Jadi ya saya cerita ngalir apa aja gitu terus gitu. Jadi setiap bulan Ramadan tuh. Nah, terus akhirnya ya momentumnya itu diminta juga sama kisah hijrah tapi udah mulai karena saya sudah aktif di masjid ya, sudah aktif di beberapa komunitas tuh sudah mulai akhirnya banyak tapi komunitasnya banyak kan TPA itu banyak yang manggilnya. Nah, dari TPA ternyata dari ibu-ibu. Nah, ibu-ibu terus dari bapak-bapak. Nah, terus saya bilang ya saya bisanya cuma akidah. Kalau nyampein akidah bisa, kalau yang toharoh dan lain sebagainya jangan saya. Saya rujukannya belum banyak lah gitu loh. Jadi akidah itu bisa gitu loh. Seputar akidah itu saya bisa. Jadi saya ngomong-ngomong dakwah akidah. Dakwah akidah ya. Ya. Peran dakwahnya dakwah akidah sampai saat ini ya. Kalau sampai saat ini sudah ditambah. Udah ditambah. Muamalah. Wow, ya. Ini nih. Muamalah ini ya. Apa namanya? Kontemporer mungkin ya? Ya, muamalah. Jadi kan karena saya tuntutan fitrah, udah sipit, jadi pasti bisa bisnis kan gitu lah. Nah, bisnisnya nggak boleh salah dong kalau sudah. Gitu aja udah. Bisa bisnis, nah bisnis nggak boleh salah dong. Nah, bisnis nggak boleh salah kalau kita sudah belajar
bisnis menurut Al-Quran ada nggak? Oh ada. Kayak gimana? Nah, kan saya jadi tertarik. Kayak gimana? Nah, namanya waktu itu pertama kali yang sering dibaca itu riba sama sirka. Riba sama sirka. Wah, riba itu seperti ini gitu. Nah, namanya kalau kita nggak belajar dengan serius itu kadang-kadang kena jebakan riba lagi. Betul. Ya, walaupun kecil ya. Jadi contoh tuh saya kena riba lagi itu ketika bayar listrik itu telat. Nah, telat kan jadi ngutang tuh. Iya. Nah, ngutang ada tambahan. Iya. Nah, tambahnya riba jadinya. Iya, dendanya itu ya. Iya, jadi wah ini jadi orang muslim ini nggak bisa bayar terlambat. Nggak boleh. Ini muncul riba bener, nanti. Ya? Berarti Islam itu malah menguntungkan. Nah, akhirnya saya itu dakwah akidah sama dakwah muamalah kemana-mana gitu. Ya itu cuman dari teman-teman aja sih. Jadi karena ada banyak komunitas toh di Jogja ada beberapa tempat ya. Tapi memang pinggir-pinggir yang minta ya. Jadi pertama dulu di Mogiri pernah, terus di Muntilan pernah, dia di Solo juga. Di Solo itu paling lama di Solo tuh 4 tahunan di Solo. Sekarang dilanjut ke arah agak ke Boyolali gitu. Ya, sekarang lanjut di Boyolali. Masya Allah.